Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat-sehat saja ya. Amin. Pagi ini kami mau bawa bapak berobat ke rumah sakit gitu ya. Ini pagi-pagi sekitar jam 6 pagi gitu guys. Tujuan kami itu ke Cikarang gitu ya, ke Jababeka, karena kami mau berobat itu memakai BPJS gitu guys. Ya, mengingat bapak harus operasi gitu ya. Kalau kita bayar sendiri itu terlalu mahal, sampai ratusan juta gitu guys. Jadi kami berusaha memakai BPJS gitu ya. Jarak dari rumah kami di Citraland Cibubur ini ke Cikarang itu lebih kurang 2 jam gitu guys. Makanya kami pergi pagi-pagi ya. Dan kami pun belum tahu dapat di rumah sakit mana nanti dirujuk gitu guys. Yang penting kami ke Vaskes pertama dulu, ke Kimia Farma di Cikarang Jababeka ya. Walaupun memakai BPJS, kami tetap mencari rumah sakit yang bagus gitu guys. Kalau dikasih dari Kimia Farma ya. Alhamdulillah setelah kami di Kimia Farma itu dokter ngasih izin kami untuk bapak berobat di Siloam gitu guys. Mungkin melihat penyakit bapak yang agak lumayan parah gitu ya. Di samping stroke itu ada batu ginjal yang sudah besar sekali gitu guys. Ini sudah sampai rumah sakit Siloam Cikarang gitu ya. Kemarin itu dibilang dokter yang di rumah sakit Mitra Keluarga Cibubur, bapak ini seharusnya operasi di rumah sakit yang bagus gitu ya, karena memang bapak berisiko tinggi untuk operasi gitu guys. Makanya alhamdulillah kali kami dapat di rumah sakit Siloam ini ya. Ya, di samping dokternya bagus gitu ya, rumah sakitnya juga bagus dan besar gitu guys. Apalagi BPJS kami bisa gratis gitu ya. Inilah lobi rumah sakit Siloam Cikarang gitu guys. Terlihat luas gitu ya, bersih dan rapi gitu guys, dan sejuk juga gitu ya. Dan inilah ruang tunggu pasien BPJS gitu guys. Kita nunggu di pintu-pintu ruang dokternya gitu ya. Pendaftarannya itu tutupnya sampai jam 10 pagi gitu guys. Tapi dokternya itu datangnya sampai 1:30 gitu ya. Jadi kita lama kali nunggunya gitu guys. Bapak terlihat capek kali gitu ya. Dia pun nggak mau makan, takut buang-buang air gitu guys. Akhirnya sampai sore juga baru selesai gitu guys. Dan ini kami cari tempat makan karena bapak dari pagi belum makan ya. Karena kalau sampai ke rumah itu mau 2 jam lagi gitu guys. Dan di pinggir jalan juga kami nggak tahu di mana nanti tempat makannya ya. Maka kami cari mall yang di Jababeka ini. Dulu kami pernah tinggal di Jababeka, kami sering ke mall ini gitu untuk makan gitu guys. Ini sudah sore sekali ya. Ntar lagi mau maghrib gitu guys. Terlihat bapak sudah capek sekali gitu ya, soalnya perginya tadi dari jam 6 pagi gitu guys. Dan ini kata dokter minggu depan suruh datang lagi karena belum selesai pemeriksaannya gitu ya. Katanya peraturan dari BPJS nggak harus 1 hari itu selesai pemeriksaannya, harus bertahap dan tiap minggu gitu guys. Jadi seminggu sekali harus bapak kemari gitu ya. Untunglah Cynthia dan Bang Para udah tinggal bersama kami gitu ya. Jadi ada yang membawakan bapak untuk berobat gitu. Kalau saya sendiri ya nggak sanggup gitu guys. Karena ya memang perjalanannya aja 2 jam gitu ya, PP udah 4 jam. Dan di rumah sakit itu antriannya lama gitu guys. Sampai dari jam 8 gitu kami sampai gitu ya. Itu sampainya sore selesai semua gitu guys. Ini kami pilih resto cabai merah ya, di Mall Living Plaza Jababeka Cikarang gitu guys. Terlihat suasana di resto ini agak sepi ya, karena ini ya belum jam makan malam gitu guys. Biasanya di sini agak rame ya.
karena memang tempatnya luas dan nyaman gitu guys. Ada pohon-pohon buatan gitu ya, sehingga terlihat sejuk dan asri gitu guys. Restoran cabai merah ini banyak cabang-cabangnya gitu guys, tersebar di berbagai kota gitu ya. Ini mereka sudah lapar sekali gitu guys, karena dari pagi belum makan ya. Paling tadi beli roti aja gitu guys. Dan bapak sama sekali belum makan dari pagi karena dia takut buang-buang air gitu ya. Inilah menu yang kami beli guys. Saya beli mihun aja sama telur ya, karena tadi pagi saya sudah sarapan gitu guys. Dan Cynthia beli nasi dan ayam mentega. Bapak beli kuih tiao goreng, dan Bang Parla beli nasi pakai sop sapi gitu ya. Setelah selesai makan itu bapak minta ke kamar mandi gitu ya, diantar sama Bang Parla gitu guys. Ini makanannya habis semua gitu ya, karena ya memang enak dan karena kelaparan juga guys. Ya terasa juga capeknya gitu ya, satu harian di rumah sakit, dan minggu depan harus ke sana lagi gitu guys. Karena pemeriksaan bapak dimulai dari awal lagi gitu ya. Padahal dari rumah sakit sebelumnya itu bapak sudah diperiksa semua ya. Inilah kami pagi-pagi pergi lagi ke rumah sakit minggu depannya gitu guys. Gimana berobat? Jam 6 kami harus sudah pergi gitu ya, karena sampai sana itu jam 8 dan antriannya panjang gitu guys, karena banyak sekali pasien BPJS di sana ya. Dan jam 10 itu sudah tutup pendaftaran, makanya kami jam 8 harus sampai sana gitu guys. Ya kalau tutup itu ya sia-sia kami ke sana ya, perjalanan jauh gitu guys. Makanya sebisanya kami ini pergi pagi-pagi gitu ya. Dan walaupun kami sudah punya kartu BPJS sudah berapa tahun yang lalu gitu guys, mungkin hampir 10 tahun, tapi baru pertama kali inilah kami pergunakan BPJS-nya ya. Mengingat karena biaya untuk pribadi itu sangat besar gitu guys. Biasanya kami pakai biaya pribadi gitu ya, biarpun ada BPJS-nya gitu guys. Di samping malas ribet-ribet gitu ambil surat rujukan, keuangan kami dulu masih cukup gitu guys, tapi ya sekarang keuangan kami itu sangat merosot gitu ya. Ya ekonomi naik turun ya, disyukurin aja gitu guys. Dan saya merasa surprise sekali gitu ketika berobat minggu lalu itu saya tidak bayar apa-apa sama sekali ya. Biasanya sekali berobat aja sudah kena jutaan gitu guys. Apalagi mengingat kalau bapak mau operasi itu sampai ratusan juta ya. Bagaimana mau bayarnya gitu guys. Ya mau tak mau harus pakai BPJS gitu ya. Biarpun agak ribet dan antriannya lama ya dijalanin aja gitu guys. Dan walaupun kartu BPJS kami itu kelas 1 ya, tapi nanti katanya kalau di opnam gitu guys, kamarnya berdua sama pasien lain gitu ya. Kalau mau upgrade bisa juga, tapi tambah biaya yang besar gitu ya. Ya diikutin aja lah dulu gimana prosedur BPJS ini ya. Karena ya memang saya pun kurang tahu gitu guys. Selama ini ya saya kalau mau berobat itu seringnya ke Malaysia ya. Kalau nggak ke Penang ya ke Malaka gitu guys. Tapi kalau tiba-tiba opnam gitu dulu di Medan gitu ya, masuk rumah sakit yang agak bagus gitu ya. Ya bayar pribadi gitu guys. Ini ya bapak terlihat capek sekali gitu guys. Mungkin ya dibayangkan dia nanti nunggu antrian di rumah sakit itu lama ya. Lagipun ya bapak itu nggak mau makan sama sekali ya, takut itulah tadi yang buang-buang air gitu guys.
nunggu selesai semua perobatan dan mau pulang baru dia mau makan gitu guys. Dan semenjak yang dia sakit pendarahan itu ya sama sekali bapak itu nggak nafsu makan gitu ya, padahal sudah kasih vitamin gitu ya, paling susu dan roti gitu guys. Ini sudah sampai rumah sakitnya ya, kita daftar dulu gitu ya. Sesudah daftar baru kita nunggu di ruangan dari depan ruang praktek dokternya ya. Terlihat suasana sangat padat gitu guys. Inilah ruang pasien BPJS ya. Kalau saya sih sebenarnya nunggu-nunggu gini ya capek sekali gitu guys, karena saya memang nggak bisa duduk lama-lama ya. Makanya saya pulang dari rumah sakit ini sering demam gitu ya, dan badan sakit semua gitu guys. Tapi ya dijalanin aja gitu ya. Ini saat siang hari sesudah daftar gitu ya, nunggu dokternya lama sekali gitu, katanya datang jam 2 gitu guys. Jadi kami nunggu di kantin sambil makan-makan gitu ya. Bapak pun tadi minta belikan kerupuk dan air mineral gitu ya. Biasanya dia nggak mau makan dan minum, tapi ini kami tawari dia mau gitu guys. Ini kami sudah selesai makan ya. Tapi tadi dilihat Bang Parla antriannya masih panjang gitu guys. Ya udah kami nunggu aja dulu di sini gitu ya. Setelah selesai berobat ini kami sampai di Cibubur ya. Rumah kami tuh sudah malam dan kami memutuskan untuk makan aja di luar gitu ya. Karena bapak juga belum makan, kami makan di restoran sederhana gitu guys yang dekat rumah kami ya. Ini ya sudah malam sekali gitu guys. Ya nggak mungkin juga nanti di rumah masak lagi gitu ya. Dan badan saya juga sudah capek sekali gitu guys. Dari tadi pun bapak minta mau makan di rumah makan Padang gitu ya. Ini memang kesukaan bapak rumah makan Padang ya. Biasanya dia nggak selera makan, jadi selera makan gitu kalau di rumah makan Padang ini ya. Sampai nambah-nambah bapak makannya tadi gitu guys. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan dilapangkan rezekinya, amin ya Allah. Dan bagi teman-teman yang punya channel YouTube juga yang telah mampir ke channel kami, insya Allah kami akan mampir ke channel Anda juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.